La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke hadisnya. Ini cuma 2 hadisnya ya. Mudah-mudahan selesai sebelum jam 9. Ya Pak? Selesai sebelum jam 9. Udah jam 9. Bener Bang Ade? Ya udah kalau gitu udahlah. Pulang. Orang saya maunya, ini saya dari pagi jadi jam 8 belum pulang ini. Dari pagi belum pulang. Wa an Sahli bin Sa'd, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW utiya bisyarabin, diberi dengan sebuah minuman. Ya, semua ini yang memberi Rasulullah SAW. Ya Pak, Rasulullah diberi minuman. Nah begitu diberi fasyaroba, maka beliau minum darinya. Jadi kalau Nabi minum Pak, berarti pemberian apa? Hadiah ya, hadiah. Kalau karena sedekah Nabi nggak mungkin minum. Wa an yaminihi, dan dari sebelah kanannya ada gulam, ada seorang pemuda. Yang gulam itu adalah pemuda atau istilah sekarang ABG, anak yang baru gede, jadi belum sampai ke tingkat fityah atau suban ya. Jadi kan tingkatannya gitu kan, jadi ada sibyun, itu adalah orok, tiflun, kalau tiflun itu masih balita, makanya kan tarbiyatul atfal, nah itu berarti itu balita. Tarbiyatul atfal itu balita, anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Nah kalau sudah SD, SMP, nah sudah masuk gulam. Nah kalau sudah sampai ke SMU dan di atasnya termasuk fityah, tapi belum siap nikah. Nah kalau udah siap nikah namanya suban. Ya, ada seorang gulam. Wa an yasarihil asyah. Jadi di sebelah kanan Nabi, di sebelah sini, ini ada gulam, ya anak baru gede. Sebelah kiri Nabi ada Asyah. Asyah itu jamak pada syekh. Ya, syekh jamaknya Asyah. Ya, syekh di sini dimaksud bukan syekh kayak sekarang ya, syekh dalam istilah akademi, guru besar bukan. Karena syekh ini saya orang tua. Jadi syekh itu penggunaannya dalam 3 kategori ya. Syekh itu orang tua, saya itu guru besar. Nah saya juga untuk orang-orang yang terpandang ya, yang terpandang, termasuk terpandang karena hartanya ya, itu juga. Kalau karena ilmunya kan syekh tadi ya, syekh. Nah ini orang tua, para orang tua. Faqala lil gulam, maka Nabi bersabda ya kepada si gulam, atazanu, apakah engkau izinkan li untukku an u'tiya haula'i, untuk memberikan mereka itu yang syekh tadi. Kenapa Nabi nanya kayak gitu ke gulam Pak? Karena sebelah kanan itu mestinya harus yang kasih dulu. Jadi sebelah kanan itu harus kasih duluan. Jadi jangan karena kita ngelihat oh ini orang-orang tua, ini ustadz, sebelah kirinya kita ustadz nih, sebelah sini bukan ustadz. Nah kita ngasih yang kiri duluan, salah. Tetap harus kan, karena walaupun ustadz belakangan. Nah seperti itu. Oh iya kan harus belakangan. Oh belakangan. Tapi karena Nabi orang yang sangat sopan santun, Pak, sopan dan ya sopan santun ya. Orang yang sangat beradab, berakhlak yang mulia. Nah, dan termasuk yang dimuliakan sama Nabi adalah orang tua gitu. Karena kata Nabi tidak akan dihormati kalau orang yang tidak pernah menghormati, gitu kan? Tidak akan dihormati orang yang tidak pernah menghormati. Nah, barang siapa yang menghormati orang tua hari ini, maka sudah Allah siapkan nanti anak-anak muda yang akan menghormati dia ketika dia tua. Bangga Bang Ade? Gitu, paham ya? Barang siapa yang menghormati orang tua hari ini, ya kita masih muda nih, menghormati orang tua, udah Allah siapkan nanti di hari tua kita pemuda-pemuda yang akan menghormati kita. Gitu. Sebagai mana? Oh iya, tadi hadisnya la yurham malam yarham.
tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Gitu. La yurham malam yarham. Tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Ya seperti itu. Jadi jangan berharap kita dapatkan kasih sayang orang lain kalau kita nggak pernah menyayangi. Termasuk menyayangi berarti kan orang tua kan yang muda kan? Menyayangi kan? Kalau yang tadi, kalau yang muda ketua kan namanya hormat, tawadu bahasa kitanya gitu. Jadi jangan diharap orang tua juga akan disayangi kalau dia nggak menyayangi yang muda. Nah, seperti itu. Faqolal gulam, jawab si gulam, ya, karena Nabi nanya, apakah kamu mengizinkan untukku agar aku beri kepada yang mereka itu yang lebih tua? Nah, dijawab, la, tidak. Wah, wallahi demi Allah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la usiru binasibi. Aku tidak rela, ya, untuk bagianku minka dirimu ahadan pada seorang pun. Jadi aku nggak rela, karena kalau Nabi yang ngasih pasti ada unsur bukan fadilah, berkah gitu. Kalau Nabi yang ngasih pasti ada berkahnya. Oh iya, ingin dapat berkah. Oh iya, apalagi bentuknya udah minuman, ya, susu. Orang sekedar sekedar pengen mencium bau harum badannya aja orang harus apa? Buat modus ya. Oh, ya kan? Sampai ada yang kemudian ada yang ngambil, kalau Nabi tahalul tuh ada ngambil rambutnya gitu. Kalau berkahnya tadi. Jadi itu maksudnya. Jadi dia tidak menyanyiakan sesuatu yang dari Nabi, karena sesuatu yang dari Nabi itu ada berkahnya. Fatallahu, maka meletakkannya siapa Rasulullah SAW fi yadi, di tangannya. Ya, jadi sini terjemahan Pak. Tala itu bita'il musanna dengan tak yang bertitik dua, fauqa di atasnya. Ai maksudnya wadu'ahu. Jadi maknanya meletakkan. Oh, udah nih, itu. Nih, kasih. Jadi wahadal gulam, dan gulam-gulam tadi yang kita baca huwa Ibnu Abbas. Yang enggak lain adalah siapanya Pak? Sepupu Nabi, ya, murid Nabi, ya, Ibnu Abbas, ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Tuh, Ibnu Abbas ternyata tadi. Cerdas Ibnu Abbas kan Pak? Makanya terkenal tafsirnya tafsir Ibnu Abbas karena muridnya Nabi. Makanya tadi ya, ketika dihadapkan dengan apa namanya? Pilihan, ya, kan sebenarnya sama-sama bakal dapat kan Pak tadi. Kalaupun dikasih yang tuaan dulu juga dia dapat juga kan dari Nabi. Ya. Dapat juga sebenarnya kan Pak ya? Dapat, cuma dia nggak yang pertama gitu kan. Bukan yang pertama, yang kedua gitu kan. Tapi yang pertama itu juga nilainya beda gitu kan. Berarti ada rasa prioritas seperti itu. Jadi beda juga. Nah itu. Jangan-jangan juga sudah apa? Memang sudah tim-timin gitu. Posisinya selalu di sebelah kanan gitu. Nah, orang cerdas. Ya kan cerdas memang beliau kan. Cerdas. Ketika disuruh menafsirkan surat apa? Idza ja'a nasrullah, ya kan, oleh Umar. Oh kan. Ternyata dia yang tepat dibanding orang-orang yang tua-tua. Itu Ibnu Abbas. Nah, ini para ikhwan akhwat sekalian, apa namanya? Sesuai dengan babnya, yaitu ada kalimat tadi, selain kita disuruh berlomba dalam urusan akhirat, juga wal istiksari mimma yutabarraku bihi. Jadi juru mencari istiksar itu mengandung arti minta sebanyak-banyaknya, atau karena ada tambahan alif, sin dan ta. Jadi salah satu fungsinya bina litaksir itu ista itu ya. Meminta, tolap juga tolap. Binanya bina tolap, menuntut ya, menuntut. Nah, ketika Rasulullah SAW ada yang memberi hadiah pastinya, karena Nabi minum dulu ya, minum. Nah begitu minum, Nabi nggak diminum sendiri, karena Nabi juga bersama sahabat-sahabat yang lain. Nggak disebutkan saya asyahnya, jangan-jangan di samping kini jangan-jangan Abu Bakar ya, jangan-jangan Abu Bakar, Umar. Yang keduanya adalah mertuanya Nabi ya kan, bisa jadi kan Pak? Bisa jadi kan? Bisa jadi ini kan, ini mertua Nabi. Makanya Nabi
tawadu kan, bagaimana kalau saya kasihkan ke mereka nih, gitu kan? Kan Nabi orangnya tawadu banget. Nah, jadi kenapa Nabi minum? Karena memang itu hadiah. Kalau bukan hadiah, Nabi akan, dan biasanya Nabi nanya dulu, dari mana ini? Gitu kan, seperti itu. Nah, kalau ini hadiah dari si anu untuk engkau, untuk kita, Nabi minum. Kalau enggak, langsung dibagikan. Nah, ketika Nabi mau memberikan, ternyata sebelah kanan Nabi gulam, sebelah kiri asyah, orang-orang tua. Nah, ketika berbagi, Pak, itu harusnya, memang seharusnya sunnah harus dari kanan ke kiri, seperti putaran orang tawaf, gitu ya. Tawaf, Pak, ini segi 4 ini kan. Nah, mulai dari sini, dari apa Bang Ade? Dari Hajar Aswad ya di sini, terus sini sampai sini Rukun Yamani. Nah, kita sampai sini, muter terus dari kanan ke kiri. Jadi nggak seperti jarum jam. Ya, nggak seperti jarum jam itu, kanan ke kiri seperti itu. Nah, itu sunahnya. Jadi bukan berarti nggak tawadu, nggak hormat ketika kita menomorduakan orang tua, karena posisinya sebelah kiri. Nah, seperti itu. Ya, bukan berarti nggak tawadu, karena itu haknya yang sebelah kanan. Nah, makanya karena itu hak sebelah kanan, Nabi nanya dulu, kamu mengizinkan tidak? Kalau mengizinkan, ya berarti ya baru dilakukan. Kalau tidak, ya sudah diberikan. Nah, Nabi serahkan. Itu. Nah, Ibnu Abbas orang yang cerdas, dia nggak menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan apa berkah dari Nabi. Ya. Kalau iya, jadi nggak menyanyiakan. Saya nggak rela ya untuk menyanyiakan kesempatan mendapatkan sesuatu dari engkau. Mingka ahadan, itu ya, mingka ahadan.